Berikut adalah 5 penyebab jantung bengkak. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi. Kondisi tekanan darah tinggi atau hipertensi akan memberikan beban kerja berkepanjangan kepada jantung, sehingga jantung lama-lama akan menebal dan menurun kekuatan ototnya. Yang kedua adalah penyakit jantung koroner, suatu kondisi di mana suplai darah ke otot jantung itu berkurang sehingga jantung tidak bisa memompahkan darah dengan baik. Lama-lama dapat menyebabkan kekuatan dari otot jantung tersebut berkurang sehingga tidak bisa memompa dengan optimal. Yang ketiga adalah penyakit katup jantung, entah itu adalah sumbatan katup jantung atau bocor dari katup jantung. Otot jantung akan berada di kondisi di mana dia harus memompakan terlalu banyak cairan di dalam ruang jantung tersebut. Sehingga lama-lama jantung akan berpotensi melebar dan pelan-pelan kekuatannya akan menurun. Yang keempat adalah penyakit kardiomiopati, suatu kondisi di mana otot jantungnya secara langsung memang terkena kondisi yang menyebabkan dia melemah atau menebal, dan ini secara langsung akan mengganggu kinerja dan fungsi pompa jantung. Dan yang terakhir adalah hipertensi pulmonal atau peningkatan pada tekanan pada pembuluh darah paru-paru. Kondisi ini akan memberikan beban tertentu pada jantung sebelah kanan sehingga akan terjadi bengkak dan kelemahan pada jantung sebelah kanan. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, kalau kita mendengar pembengkakan jantung pasti sudah terbayang banyak sekali masalah yang akan dihadapi. Ini terjadi karena ada otot yang memang otot jantung yang bekerja lebih keras dari biasanya dan pasti runtutannya juga banyak. Nah, ini akan menjadi topik kita hari ini. Kita memahami gejalanya dan bagaimana pengobatannya secara tepat. Dan kita juga akan membahas mitos atau fakta seputar kesehatan jantung yang pastinya tidak sendirian saya bahas. Sudah hadir bersama kami di studio ada Dr. Aaron Husing, SPJP, konsultan FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mayapada Hospital Tangerang. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Baik, selamat datang di Bincang Sehati. Hari ini kita bahas tentang pembengkakan jantung, serem ya dok ya? Tapi kita akan bahas dengan santai dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tapi sebelum masuk ke tema kita yang utama, saya akan bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan jantung yang mungkin masih salah kaprah nih dipahami oleh masyarakat. Yang pertama nih dok ya, mitos atau fakta. Waduh, yang pertama aja udah menampar saya nih ya, kurang tidur meningkatkan risiko penyakit jantung. Kebetulan lagi kurang tidur nih, apa iya dok, mitos atau fakta? Secara umum fakta. Wow, kenapa dok? Karena di saat kita kurang tidur secara jangka panjang, itu akan merubah sistem saraf kita ya. Jadi kita akan jadi lebih stres, lebih tegang ya. Jadi resiko tekanan darah naik itu lebih tinggi. Nomor 2 juga karena kita kurang istirahat, sistem inflamasi dan peradangan tubuh kita itu meningkat. Jadi akan ada resiko terkena ke prediabetes, jadi susah mengurangi massa lemak tubuh ya, resiko ke obesity, lama-lama jadi prediabetes, hipertensi, dan buntut-buntutnya ada resiko ke jantung gitu. Itu dia nih. Jadi memang penting banget ini tidur ya dok. Kadang-kadang disepelekan ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta. Kalau tubuh kurus bebas sakit jantung. Biasanya kalau orang berpikir tentang penyakit jantung ini hanya akan diderita oleh orang-orang yang tubuhnya obes dan segala macam, yang kurus mana mungkin gitu. Ini mitos atau fakta? Oke. Secara umum mungkin resikonya lebih rendah untuk kena sakit jantung, tapi kalau dibilang bebas dari sakit jantung itu jadi mitos. Jadi gitu. Tidak benar-benar akan bebas ya dok? Tidak berarti orang kurus nggak akan kena jantung, karena faktor resiko jantung ternyata banyak yang tidak kelihatan dari gemuknya gitu. Misalnya rokok, tekanan darah tinggi, orang kurus bisa tekanan darah tinggi, orang kurus juga bisa kolesterol tinggi. Nah, jadi banyak yang tersembunyi di dalam. Atau keturunan punya resiko jantung tinggi, walaupun dia kurus dia tetap ada resiko, ya itu harus tetap diperiksa. Jadi jangan mentang-mentang tubuh kita slim gitu ya, kita kayaknya bebas nih dari berbagai penyakit. Nggak juga, karena banyak faktor lain yang memang tidak hanya ditentukan oleh postur tubuh. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta.
fakta kalau detak jantung wanita lebih tinggi dari pria. Ini berarti kalau detak jantung tuh heart rate-nya ya dok ya? Yes. Nah, mitos atau fakta kalau misalnya detak jantung wanita tuh lebih tinggi daripada pria? Ini kayaknya kalau wanita kayak kalau uang bulanan udah mau habis deg-degan ya dok ya? Gampang deg-degan ya. Ini mitos atau fakta dok? Kalau ini overall ya, mempertimbangkan segala faktor, yes, lebih tinggi ya. Itu saya udah ketemu beberapa kasus ya, ada perempuan yang olahraga, lari, kenapa jantungnya kok agak cenderung rata-rata lebih tinggi. Ya. Dibanding pria. Dilihat-lihat memang overall bentuk jantung dan ukuran jantungnya lebih kecil. Jadi memang dia butuh denyut kali lebih banyak untuk memompakan jumlah darah yang sama per menitnya untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Gitu. Walaupun dengan olahraga diharapkan bisa pelan-pelan menurun, tapi overall mungkin kalau sama level terlatihnya, posturnya sama semua laki-laki perempuan, dia akan sedikit lebih tinggi gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini ya faktanya dengan dengan perempuan akan punya detak jantung lebih tinggi, berarti kan ada hal yang akan memengaruhi kesehatannya nggak dok? Tidak selalu. Walaupun dia sedikit lebih tinggi, tapi selama dia memang ya, range fisiologis dia, maksudnya dia berfungsi memang seperti itu ya, it's okay. Gitu. Jadi tidak akan membatasi juga, jadi nggak bisa olahraga sama dengan pria, harus dibatasi juga nggak juga ya dok ya? Laki-laki perempuan bisa, punya perbedaan fisiologis yang beda-beda dalam hal olahraga dan fisik, jadi memang harus kita pahami satu-satu. Gitu. Oke, siap. Baik, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau pelajari lebih rendah risiko terkena penyakit jantung. Nah, kalau kita lihat ini kan banyak banget yang mungkin yang masih bingung kalau misalnya pelari itu kan berarti kan udah terbiasa jantungnya tuh bekerja dengan baik gitu ya. Nah, apakah memang akan meminimalisir punya masalah terhadap jantung? Kalau kita mau ambil secara umum, yes jawabannya. Secara umum olahraga apapun, lari maupun lain-lain ya, itu punya resiko akan memperbaiki kesehatan, menurunkan resiko kena penyakit jantung dan memperpanjang umur terlepas dari segala faktor yang lain. Dengan catatan faktor lainnya sama gitu. Tapi memang olahraga tidak menjadi satu-satunya. Yang penting olahraga yes, pola hidup sehat yes, hindari rokok dan jaga makan juga harus yes gitu. Nah ini tapi kalau kita bicara tentang lari gitu ya dok, ini kan lagi jadi tren juga, apalagi yang ikut maraton dan segala macam. Sebenarnya hal-hal demikian juga akan secara instan membuat seseorang itu akan lebih sehat jantungnya, atau justru akan kebalikannya nih, jadi bumerang ketika kita yang biasanya nggak pernah melatih jantung kita dengan olahraga yang cukup cukup panjang dan cukup lama dan berat, apakah ini akan jadi masalah sebenarnya? Ya, itu bisa jadi masalah. Karena kalau kita lihat dari rekomendasi untuk orang untuk olahraga, itu ada porsinya yang cukup untuk kesehatan jantung secara umum dan kesehatan tubuh secara umum. Tapi kalau kita sudah bicara soal mau ikut event, baik itu 5K, 10K maupun full marathon, half marathon, itu kita sudah mengejar performa dan kita push the boundary gitu. Jadi kadang-kadang latihan yang kita lakukan itu udah bukan buat menjaga kesehatan, tapi memang kita mendorong limit dari tubuh kita. Nah itu harus dipadukan dengan nutrisi dan istirahat yang baik. Baru tubuh kita bisa beradaptasi. Kalau tidak dipadukan dengan itu, kita malah bikin tubuh kita overstress, overtraining, mengganggu tidur. Nah, jadi malah ada resiko macam-macam kalau dijaga dalam waktu panjang. Nah, ini nih ya. Jadi nggak boleh tiba-tiba instan. Karena badan kita yang tadinya biasa rebahan, tiba-tiba suruh lari dengan waktu yang panjang dan juga beban yang berat gitu ya. Ini akan jadi masalah ya dok ya. Jadi memang harus tabrak limitnya dulu gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok. Kalau rematik itu bisa menyerang jantung. Kan biasanya orang taunya kaki, tangan gitu ya. Apa iya benar dok? Ini adalah polemik dari bahasa medis dan bahasa awam. Gitu. Orang cuma tahu rematik satu macam, padahal di dunia medis yang namanya berdekatan itu ada dua. Yang biasanya dibilang sendi itu adalah rheumatoid arthritis, penyakit autoimun yang mungkin berdekatan sama lupus. Tapi kalau yang berhubungan sama jantung itu demam rematik. Mirip ya, demam rematik atau rheumatic fever. Nah ini adalah penyakit yang awalnya dicetuskan saat terkena infeksi bakteri, streptococcus, entah di tenggorokan atau di kulit, tidak diobati dengan baik ya, berkepanjangan, akhirnya tubuh membentuk sistem imunitas kekebalan untuk melawan kuman ini, tetapi malah berujung-ujung jadi seperti suatu autoimun yang menyerang tubuh sendiri.
Nah, gejalanya macam-macam, ada dari demam, sakit sendinya juga ada, jadi agak mirip, agak mirip gitu. Tapi yang bahaya adalah autoimun dia akan menyerang ke arah jantung kita, terutama di katup jantung dan kadang-kadang bisa di otot jantung atau selaput jantung juga mungkin. Tapi paling sering di katup jantung, bikin katup jantung menyempit dan bocor gitu. Ini bakteri yang mana nih dok yang bisa menyebabkan? Streptococcus yang paling umum. Sebenarnya bakterinya cukup umum sih. Oke, dengan penularan seperti apa? Orang banyak terkena radang tenggorokan, terkena streptococcus. Yang paling penting sebenarnya kalau kita cepat deteksi, oh ini bakteri, udah kasih antibiotik. Harusnya. Antibiotik, bakterinya udah bersih, ya udah. Yang jadi masalah adalah infeksi bakteri. Kebetulan kena strain bakteri yang itu, ya, dan berkepanjangan gitu, nggak diobat-obatin. Dok, makanya nggak boleh menyepelekan kondisi kesehatan apapun ya dok ya, nggak bisa dibilang ini enteng, ringan, segala macam. Harus benar-benar kalau memang nggak yakin, nggak tahu cara penyembuhannya, ya memang harus berkonsultasi dengan dokter yang tepat ya. Oke, sudah terjawab semua mitos fakta hari ini. Nanti kita lanjut dengan tema utama kita, tapi usai jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan kita akan bahas topik utama kita tentang mengenal gejala pembengkakan jantung dan pengobatannya yang tepat. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Aaron Hussing, SPJP Konsultan VIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, kalau kita bicara tentang jantung, pasti semua orang tahu fungsinya memompa darah gitu ya. Nah, masalahnya dalam memompa darah ini kan nggak cuma, ya dia kan bekerja nggak boleh berhenti ya dok ya. Kalau berhenti berarti selesai hidup kita. Dalam dalam perjalanan memompa darah ini kan berarti banyak hal yang bisa memengaruhi. Nah, akhirnya karena banyak hal yang memengaruhi ini nggak support, jadi ada masalah. Salah satunya tadi pembengkakan jantung. Kalau kita bicara tentang pembengkakan jantung sendiri ini, itu kondisi seperti apa sih pada jantung kita dok? Oke, jadi jantung kita sebagai pompa itu dia adalah otot jantung ya, atau dindingnya. Nah, kalau kita bilang bengkak jantung, biasanya bisa terjadi salah satu atau kedua-dua dari kondisi ini. Yang pertama adalah dinding jantungnya menebal, tapi ruang dalam jantungnya normal. Atau bisa juga ruang dalam jantungnya yang melebar, dilatasi, melebar volume jantungnya, tapi dindingnya normal atau bahkan menipis. Atau terjadi dua-duanya, menebal iya, melebar iya. Nah ini kondisi semua namanya bengkak jantung secara awam gitu. Tentunya ketiga kondisi ini akan membuat kapasitas dia untuk memompakan darah keluar, dan saat dia berelaksasi, membesar, menerima darah masuk ke dalam jantung, itu dua kondisi itu pasti terganggu. Gitu. Saat kondisi awal mungkin gangguannya belum terlalu berat, keluhannya udah mulai berasa, tapi nggak terlalu ngeh pasiennya. Mungkin saya cuma capek, mungkin saya cuma lagi kurang istirahat. Nanti udah berat benar, sesak napasnya atau staminanya berkurang secara signifikan, baru dia mengeluh. Ini nggak beres nih. Gitu. Jadi kalau secara awam misalnya jantung posisinya begini bisa menggencet ke dalam, bisa juga keluar gitu ya. Posisinya juga istilahnya dindingnya bisa menebal bahkan bisa menipis. Kan kadang-kadang kalau kita pikir bengkak itu ya pasti akan menebal gitu, karena bisa menipis juga. Nah ini dengan dua kondisi demikian, apakah penyebabnya berbeda atau sebenarnya sama, cuma secara anatomisnya saja yang dampaknya berbeda? Nah, jadi kalau kita bicara bengkak jantung dan disfungsi dari pompa jantung, itu diagnosa klinisnya adalah gagal jantung, heart failure. Semua kondisi penyakit jantung ujung-ujungnya akan ke sini. Jadi penyebabnya macam-macam. Mulai dari yang paling terkenal kan serangan jantung dan sumbatan jantung, ototnya nggak kuat, lama-lama jadi begini. Kedua yang paling sering, tekanan darah tinggi yang tidak diobati, lama-lama bikin otot jantung tebal, lama-lama kekuatan pompa turun, jadi begini juga. Ada juga kebocoran dari katup jantung. Jadi jantungnya mompa dengan kondisi antara jantungnya terlalu banyak volume yang dia terima karena ada kebocoran, atau dia harus melawan katup yang menyempit. Itu semua kondisi lama-lama merubah otot jantung jadi bengkak. Dan ada dua terakhir, kelainan irama jantung yang berkepanjangan.
dia mompa nggak teratur atau terlalu cepat untuk durasi bulan dan tahun, pompa jantung turun. Atau yang sering terjadi, bukan yang sering terjadi, yang bisa terjadi juga adalah terkena infeksi virus tertentu atau terkena masalah genetik bawaan tertentu, ya langsung otot jantungnya yang berubah sifat. Nggak ada penyebab lain di luar. Lama-lama otot jantungnya melemah, melebar, atau menebal, dan melemah kekuatan pompanya. Itu semua berbagai kondisi penyakit jantung apapun yang nggak ditanganin, ujung-ujungnya ke situ, gagal jantung, bengkak jantung, heart failure. Oke. Luas ya. Luas sekali. Jadi kondisi apapun, penyebabnya seperti apapun, endingnya akan kondisi ini yang akan dialami. Karena memang karena ada masalah jantung jadi bekerja lebih berat kah? Jadi iya betul. Dia harusnya memompa itu, kalau dia memompa kan tadi kata Mbak, dia tidak boleh berhenti. Iya betul. Jadi semua mulai dari suplai oksigennya, mulai dari katupnya, mulai dari iramanya, everything harus teratur. Nggak boleh ada yang salah gitu. Ada yang salah yang satu, berarti dia kerjanya udah nggak efisien. Dia mulai kompensasi dengan berbagai caranya. Saat dia mengkompensasi, caranya ada yang dengan memompa lebih cepat, misalnya salah satunya. Tubuh masih nggak terlalu berasa tuh. Sampai lama-lama mekanisme kompensasi dia sudah kecapean, dia mulai nggak sanggup memenuhi kebutuhan badan, baru ketahuan, oh ini ternyata ada kondisi yang belum terdeteksi. Gitu. Gejala khasnya apa sih dok? Kalau dokter bilang kan tadi di awal hampir nggak berasa, bahkan mungkin ya udahlah terlewat begitu saja. Tahu-taunya ketika ketahuan sudah bengkak gitu dengan kondisi yang mungkin cukup parah. Ada nggak ciri khas dari gejala yang memang dialami orang yang punya bengkak jantung? Oke. Pertama, kondisi penyebabnya bisa punya gejala masing-masing. Yes, betul. Pasti itu ya. Itu terlepas tuh, ada yang nyeri dada lah, ada yang debar-debar. Tapi kalau semua gejala ini lewat ya, karena nggak ketahuan atau kadang-kadang tidak bikin keluhan, misalnya tekanan darah tinggi nggak selalu ada keluhan, saat jantung mulai memompanya mulai melemah, yang umum dirasakan adalah stamina mulai turun, napas mulai pendek, agak sesak gitu. Level of activity dia biasanya naik tangga kuat, berapa lantai, ini baru jalan sedikit, sudah mulai napas pendek, udah mulai ngos-ngosan. Okay. Itu yang pertama. Itu namanya dyspnea on effort ya, sesak nafas saat beraktivitas. Kalau sudah makin parah ya, karena dia tidak mampu memompakan darah ke depan, lama-lama akan terjadi penumpukan cairan di paru-paru. Lama-lama turun ke perut, lama-lama turun ke kaki. Gitu. Saat cairan mulai banyak numpuk di badan, di paru-paru itu akan ada sesak napas yang prominent terutama saat mulai berbaring. Gitu. Saat dia baring tidur, nggak lama, aduh saya nggak kuat, saya harus tidur dengan bantal yang lebih tinggi. Nah, itu ciri khas ya, atau namanya ortopno. Atau ada juga yang terakhir adalah saat dia baru tidur pertama, belum terlalu sesak. Tapi pelan-pelan cairan yang kelebihan dari kaki, dari perut, naik ke paru-paru. Nanti pas dia udah tidur berapa jam, dia kebangun. Dia kebangun dengan sesak napas mendadak di malam hari. Itu juga jadi gejala yang khas. Gitu. Gejala lain yang akan terlihat jelas adalah karena cairan numpuk di perut, ya, mulai kembung, mulai kelihatan besar, makan juga terganggu karena volume makanan harus rebutan sama isi perut, dia jadi mual, begah, dia merasa apakah saya ada sakit mah atau saya ada masalah pencernaan. Banyak yang datangnya begitu, dok saya ke penyakit dalam karena saya sakit mah nih, mual apa nggak bisa makan. Tapi habis ke penyakit dalam saya disuruh ke jantung, gitu. Itu yang kedua. Dan bengkak juga bisa terjadi di kaki. Mulai kelihatan tuh di ujung dari kaki kita yang harusnya tulang kan keras, kok ditekan masuk. Atau kalau pakai sepatu kok makin lama makin sempit gitu. Nah itu semua gejala yang khasnya mulai dari nafas, penurunan stamina, bengkak di perut, bengkak di kaki, ya, begah. Nah ini gejala dari yang namanya gagal jantung atau bengkak jantung tadi. Oh, jadi bengkak yang dimaksud ini kan kadang-kadang orang kakinya bengkak banyak hal ya. Tapi kalau yang jantung nih khas ya dok ya, kayak lebih tebal begitu ya? Lebih menyeluruh. Lebih ya. menyeluruh? Dua-dua kaki lebih merata. Dan tapi tanpa nyeri atau ada rasa nyeri? Tanpa nyeri, umumnya tanpa nyeri. Dan biasanya dia ini ada penyebab lain dari bengkak kaki yang berhubungan sama pembuluh darah. Itu dia bisa hilang timbul. Kalau dia lagi berbaring tiduran, alirannya lancar, dia nggak bengkak. Nanti untuk dia yang pembuluh darah? Nanti dia duduk lama,
dia bengkak. Kalau yang jantung enggak, bengkak aja terus sepanjang hari. Selama cairan yang numpuk di badan itu tidak dikeluarin, dia nggak akan kempes. Gitu. Gejala terakhir mungkin adalah berdebar-debar dan keringat dingin. Gitu. Saat dia nggak mampu memompa dengan baik, kompensasinya apa? Dia mompa lebih cepat. Nah, gitu. Orang ada yang berasa kok saya lebih gampang deg-degan kalau jalan. Dan karena tubuh sebenarnya tidak mendapatkan suplai yang baik untuk ke seluruh tubuh, jadi berasa tuh nggak enak, sistem simpatis meningkat, agak keringat dingin di tangan, keringat dingin di badan. Itu berhubungan juga sama gagal jantung. Debar-debar yang dimaksud ini berarti kan yang biasa kan jantung pasti terus bekerja tapi kita tidak merasakan secara signifikan. Ini berarti terasa betul-betul ya dok ya? Continue. Jadi mungkin kalau denyut jantung orang normal lagi duduk istirahat bisa 60, 70, 80. Untuk orang yang dengan lemah jantung yang datang nih dengan gejala yang cukup full blown, dia bisa di 90 kali per menit, 100 kali per menit. Gitu. Dalam kondisi tenang? Dalam kondisi tenang. Nanti begitu dia jalan sedikit naik tangga dia berasa selain napas pendek, lebih deg-degan, lebih cepat dibanding biasanya. Gitu. Ini sebenarnya hal-hal yang sudah, kalau di titik ini nih udah mungkin sudah kondisinya lebih parah ya dok ya. Jadi memang perlu ada tindakan yang lebih, istilahnya lebih preventif gitu. Apalagi kalau kita tahu faktor-faktor risiko kita punya hipertensi begitu ya dok ya, atau mungkin kolesterol tinggi, ini sebenarnya sudah bisa diprediksi dari awal, screening, ya, betul. check up. Check up. Nah ini sebenarnya yang dibutuhkan, apalagi sekarang makin muda kan ya dok ya, orang-orang yang punya masalah jantung. Nggak cuma orang tua, dulu mungkin kita berpikir hanya orang yang lanjut usia yang punya masalah kesehatan demikian. Ini tindakan preventif yang bisa dilakukan ketika kita masih sehat ya dok ya. Jangan sampai kita punya pembengkakan jantung dulu. Pengecekan seperti apa yang bisa dilakukan? Nah, pengecekan dua macam nih. Pengecekan kondisi jantung saat ini atau pengecekan faktor-faktor penyebab. Banyak. Pengecekan kondisi jantung saat ini yang paling basic, rekam jantung, EKG, ya, foto ronsen. Nah, itu dari dua pemeriksaan yang simple, murah dan cepat dan available di mana-mana, kita sudah bisa mulai mendeteksi apakah ada tanda jantung mulai membengkak. Dia tidak super akurat, tapi dia bisa buat screening tools. Awalnya ya? Awalnya. Kalau ada kecurigaan ke sana, ada yang nggak bener EKG-nya atau ronsennya kelihatan jantungnya besar, ke dokter jantung, nanti besar kemungkinan akan di ekokardiografi atau di USG. Itu yang definitif. Begitu ditempel alat USG di dada langsung kelihatan. Ini jantungnya besar, kecil, tebel, enggak. Kekuatan dan gerakan pompanya mencukupi atau tidak. Apakah ada katup yang bocor atau menyempit, itu langsung kelihatan. Gitu. Itu untuk jantungnya. Nah, kalau yang lain untuk screening faktor resiko, ya tekanan darah tinggi tinggal check up ya, diabetes, kolesterol, itu semua tinggal di check up aja, check up rutin berkala, periksa darah dan periksa jantung. Jadi itu bisa dilakukan sebelum ada masalah-masalah yang lebih serius ya dok. Paling tidak kita tahu lebih dulu kalau ada masalah yang mungkin masih ringan, jadinya bisa ditangani dengan cepat. Nanti kita lanjut lagi dok, tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, mengenali gejala pembengkakan jantung dan juga pengobatan yang tepat. Dan masih membuka line telepon untuk Anda langsung berkonsultasi dengan dokter kita hari ini di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dokter Aaron Husing SPJP Konsultan FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mayapada Hospital. Oke, kalau kita bicara tentang gejala, sebenarnya emang kalau yang sudah berat akhirnya baru benar-benar kita ngerasa wah kayaknya nggak nyaman nih gitu. Nah ini kalau gejala itu biasanya timbul ketika kita akan dalam masa tenang saja, kondisi tiduran, rebahan, atau sebenarnya akan lebih terasa ketika kita beraktivitas. Kan katanya kalau masalah jantung biasanya cuma akan terasa kalau beraktivitas kok gitu. Nah, gimana dok? Good question. Jadi dalam dunia jantung itu ada namanya functional class atau kelas fungsional. Ya, jadi ini menilai ada 4 level ya. Kapan gejalanya muncul? Gitu. Kalau kelas 1 itu orang hampir normal, dia cuma muncul gejala kalau aktivitas sangat berat, naik tangganya 3 lantai, lari kenceng gitu. Kalau kelas 2 itu mungkin untuk aktivitas sehari-hari dia masih normal, tapi sedikit di atas normal dia mulai olahraga,
ya baru dia berasa gitu. Biasanya di sini ada orang yang aware, ada yang enggak. Karena dia aktivitas sehari-hari masih biasa ya kan. Nah kalau kelas 3, nah ini mulai aktivitas ringan, dia udah mulai berasa nih. Kalau dia cuma duduk, istirahat nggak apa-apa. Tapi dia makan agak cepat atau bahkan dia mandi, nimba pakai gayung atau gerak-gerak cepat sedikit, dia mulai berasa napas pendek. Kelas 3. Kelas 4 adalah dia saat rest, saat istirahat pun dia udah sesek terus. Wow. Atau dia saat rest masih minimal, dia jalan sedikit 10 meter ke toilet, langsung berasa. Jadi ada level-levelnya. Tentu levelnya makin tinggi, itu artinya penyakitnya saat itu makin berat. Gitu. Dokter bilang tadi kan bakal banyak penimbunan cairan di berbagai organ, salah satunya di paru-paru. Ini akan menyebabkan kondisi, kalau kita masalah paru kan yang identik ya batuk atau kondisi-kondisi sesak gitu. Nah ini gimana dok? Apakah ini akan terjadi pada pembengkakan jantung? Yes, makanya keluhan yang paling umum dan pertama adalah sesak nafas. Napas pendek dan sesak nafas saat di level aktivitas yang saya bilang tadi. Ya. Mulai dari resting, aktivitas ringan, aktivitas berat atau sangat berat. Itu gejala pertama dirasakan adalah napas pendek atau sesak nafas. Dan kalau cairan lagi banyak, memang beberapa orang akan berespon dengan batuk. Karena itu akan iritasi di saluran nafasnya. Yes. Gitu. Nah dok, kalau kita bicara tentang batuk atau sesak, orang kalau misalnya itu kan di saluran pernafasan. Nah kalau ini dikarenakan jantung, ada beda sesaknya nggak sih dok? Beda seseknya, gimana saya describe-nya. Kalau secara gejala aja, mungkin susah ya dibedakan. Hampir mirip ya dok? Hampir mirip. Tapi kita bisa lihat dari ciri-ciri penyakit yang salah satunya yang saya bilang tadi. Kalau jantung itu yang khas adalah saat dia posisi berbaring, itu mencetuskan sesak gitu. Jadi pencetus yang spesifik. Kalau paru-paru mungkin kurang. Ada sih orang yang saat dia baring dia ngerasa lebih sesek, tapi sebenarnya kalau paru-paru kalau dia mau sesek ya dia sesek aja. Itu paru-paru kan biasa kena sesek antara kalau asma misalnya saat lagi ada iritan, lagi ada alergi, dia mau posisi apapun dia akan sesak gitu. Nah kemudian yang membedakan juga kadang-kadang bisa dari karakteristiknya. Kalau paru-paru kan dia buang napas bunyi dia. Oh, mengi ya gitu bunyi, ya. gitu. Kalau jantung secara umum lebih jarang yang seperti itu. Biasanya dia lebih kesulitan tarik nafas karena penuh dengan cairan. Jadi saat dia mau mengembangkan paru-parunya, itu dia kerja berat tuh karena paru-parunya penuh air, lebih berat. Nah, dan saat dia mengembangkan pun udara yang masuk rebutan sama air yang ada di dalam. Nah, kalau paru-paru salurannya yang menyempit, paru-parunya sih mungkin tidak selalu banyak air ya. Jadi saat dia mau buang napasnya itu susah karena keluar udara dari jalan yang sempit. Jadi ada sedikit perbedaan Ya. dengan catatan, tetapi itu tidak 100% harus yang seperti itu. Ada beberapa kondisi orang sesaknya jantung, tapi bunyi juga karakteristiknya seperti paru. Nah, itu ada kondisi-kondisi spesifik yang menyebabkan seperti itu. Tapi Jadi itu personal sekali ya, setiap orang bisa berbeda-beda. Dok, ini akan ada faktor risiko lebih nggak dikaitkan dengan mungkin usia, gender, dan segala macam? Oh iya betul. Karena penyebabnya bermacam-macam, sebenarnya kondisi lemah jantung itu bisa menyerang segala usia. Anak-anak pun ya? Anak-anak pun. Nah, tetapi tentu di usia tertentu akan dominan ke penyakit yang mana. Kalau yang berhubungan sama penyempitan jantung, ya, darah tinggi, itu pasti banyakan terkena di orang-orang berusia lebih tua. Gitu. Kalau diakibatkan karena yang saya bilang penebalan atau pelebaran jantung genetik, ya, bisa aja dia kena dari usia under 10 years, belasan tahun udah mulai muncul, atau ada yang dia bawa nggak ada gejalanya nanti sampai umur 30 ke atas. Nah, gitu. Dan jangan salah, banyak juga saya sekarang ketemu orang lemah jantung dan bengkak jantung di usia kepala 30-an karena darah tinggi. Hipertensi. Karena darah tinggi, kita selalu mengira, oh saya ada hipertensi, masih muda, kepala 2 kan, 25, masih sehat. Oke, gitu ya. Kerja sampai malam nggak berobat, nggak pernah cek tensi, masih muda lah, aman lah. Umur 31, 32 udah bengkak jantung. Dan lemah jantung datang udah full blown bengkak semua gitu. Jadi
masih muda, kita sering dengar muda-muda kena serangan jantung. Ya, tapi muda-muda bisa kena juga gagal jantung ternyata. Yes, betul banget ya. Apapun itu, kadang-kadang kita cari sendiri ya dok ya penyakitnya. Nah kalau bicara tentang masih muda, lalu kondisinya lemah jantung, ada pembengkakan jantung, ini bisa terjadi mungkin ada yang faktor genetik, ada juga karena lifestyle-nya. Lifestyle apa sih yang paling jadi musuh untuk jantung? Wah, yang paling jadi musuh untuk jantung. Kalau saya bisa pick satu, mungkin sedentary lifestyle. Ya, sedentary lifestyle itu berhubungan satu sama tentu saja kondisi berat badan ya. Sedentary lifestyle berhubungan dengan kondisi berat badan dan kapasitas jantung yang tidak dipicu. Dia bisa menyebabkan risiko ke arah darah tinggi, prediabetes ya. Dan lama-lama akan mengarah ke yang saya bilang tadi, darah tinggi lama jadi lemah jantung, atau jadi sumbatan jantung yang bikin lemah jantung, banyak jalan menuju lemah jantung. Gitu. Itu dari bobot berat badan. Bobot berat badan. Nomor 2 ya pola makan yang nggak dijaga. Buntut-buntutnya itu gerak, olahraga, dan tidur. 3. Tidur ya ini ya dok. Jangan ini lupa rokok, vape harus diinin juga. Apa sih dok yang terjadi pada jantung kita ketika kita kurang tidur? Kadang orang ya udah kurang tidur bisa diganti kok di pagi gitu kan. Kita emang kerjanya malam karena mungkin jenis orangnya saya night owl, jadi memang kerjanya di malam hari. Masih bisa diganti pagi. Apakah memang benar-benar bisa terganti? Sebenarnya ini kontroversial ya. Maksudnya topik tentang ini udah diteliti banyak tentang pola tidur dan lain-lain ya. Ada yang yes, ada yang no. Tapi saya kasih gambaran umum aja. Tubuh kita tuh punya sistem parasimpatis dan sistem simpatis. Parasimpatis nih sistem saraf yang dominan saat kita rileks. Yes. Sistem simpatis adalah sistem saraf yang dominan saat kita lagi cemas, olahraga, aktivitas, adrenalin lah istilahnya gitu. Nah, di saat kita sudah aktivitas sepanjang hari dan kita beristirahat ya, entah itu olahraga maupun kerja. Kalau istirahat kita cukup, recover kita cukup, kita bisa berada pada kondisi rileks. Jadi sistem parasimpatis kita dominan. Jadi jantung bekerjanya santai gitu. Kalau kita under recover ya atau kurang tidur berkepanjangan 4 jam, 5 jam, 4 jam, 4 jam, itu sistem simpatis akan dominan. Karena itu seperti kita masih capek, tapi kita dipaksa bangun kan. Jadi kita kayak minum kopi ya. Kalau kita nggak minum kopi ya sistem simpatis kita kick in sendiri gitu. Nah, jadi kita berkepanjangan di sistem simpatis yang tinggi. Jadi jantung akan merasa degup lebih cepat, tensi naik, tekanan darah akan naik. Sistem simpatis pasti menaikkan tekanan darah, menaikkan sistem kortisol, jadi gula darah pelan-pelan jadi prediabetes, tinggi-tinggi sedikit. Nah itu kombinasi tuh. Kalau berkepanjangan lama-lama jadi tekanan darah tinggi benar, jadi diabetes benar ya. Dan kondisi berkepanjangan kurang tidur dan sistem simpatis tinggi itu juga menaikkan namanya sistem kortisol, hormon stres. Itu membuat kita setiap kali kita makan, olahraga dan istirahat, ngebuang lemaknya lebih susah. Ya. Walaupun kita udah diet nih, yang hilang otot, lemaknya dikip. Nanti saat kita makan yang naik lemak. Jadi menjaga berat badan juga lebih susah. Sulit ya? Semua faktor tuh. Jadi berat badan sulit, gula gampang naik, tekanan darah gampang naik. Pelan-pelan semua mengarah ke bengkak jantung. Sesimpel kita kurang tidur tuh ya dok ya? Yes, ya. Wow, jadi memang benar-benar harus diperhatikan, ini nggak bisa diabaikan begitu saja ya. Jadi kalau kita bicara tentang ya memang masih kontroversi penelitiannya seperti apa, ada yang yes or no bahwa tidur bisa diganti di pagi hari, tapi kenyataannya pasti aja nggak nyaman. Dan ini akan berkepanjangan, pastinya akan ada masalah kesehatan. Nanti kita lanjut lagi, tapi usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang membengkakkan jantung, bagaimana mengenali gejalanya dan mengobatinya dengan tepat, dan masih membuka line telepon untuk Anda di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Aaron Hussing, SPJP Konsultan FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, dok tadi kalau bicara tentang lifestyle memang makan perlu jaga, istirahat perlu jaga. Olahraga nih sebenarnya yang banyak ketinggalan nih. Oke lah makan, jaga, istirahat, oke. Olahraga paling susah. Nah olahraga apa sih yang memang aman dan juga
istilahnya punya dampak yang cukup baik untuk jantung. Karena ada juga kondisi sekarang lagi tiba-tiba olahraga nih dok ya. Mungkin trennya yang tadi biasanya badannya nggak pernah bergerak sama sekali, ngambil minum minta tolong gitu ya, tiba-tiba olahraga berat gitu. Ini akan punya impact yang negatif nggak? Oke, sebenarnya jantung kita tuh tangguh ya dan kuat. Selama semua fungsinya masih normal, nggak ada masalah sumbatan, nggak ada masalah irama, dia mau di-push kayak apa juga, dia akan aman-aman aja. Kalau nggak ada masalah ya? Dia akan fine gitu. Yang jadi problem adalah ada orang yang sepanjang hidup mungkin udah mengumpulkan nih faktor resiko itu. Dia ada darah tinggi, dia ada kolesterol, dan dia nggak periksa. Dia mungkin sudah mulai membawa cikal bakal sumbatan jantung dan lain-lain. Dia langsung masuk ke olahraga gitu. Dan jantung langsung disuruh bekerja berat. Problemnya adalah jantung disuruh bekerja berat pada kondisi membawa cacat tersebut. Ya, jadi check up sebelum mulai olahraga yang kalau udah mau mulai masuk periode atau olahraga tertentu gitu, sebelumnya check up dulu, terutama kalau kita udah di usia tertentu 30, 35 atau kita sadar kita punya faktor resiko, mulai dari yang merokok lah, ada yang punya turunan atau kita tahu kita punya gula. Check up dulu baru lakukan aktivitas olahraga itu dari aspek safety-nya. Kalau jenis olahraga sih sebenarnya semua olahraga pada dasarnya bagus untuk kesehatan tubuh dan jantung, baik itu aerobik maupun beban, semuanya bermanfaat. Jadi tergantung kita kenali diri kita juga ya, tiba-tiba olahraga dan kita nggak tahu riwayat kita seperti apa, better check up dulu. Dibandingkan nanti ada masalah yang malah timbul gara-gara kita olahraga yang tidak di-prepare dengan baik. Oke, kalau kita kondisinya ya udah nggak bisa dielakkan lagi, sudah kondisi yang kita timbun bertahun-tahun, akhirnya terkena si pembengkakan jantung. Ini kan memang tadi pemeriksaan penunjangnya juga sudah jelas ya dok, apa saja dan bisa terlihat gitu. Pengobatannya apa dok? Apa yang harus dilakukan pasien tersebut? Ya. Saat datang ke dokter, biasa kondisi bengkak jantung atau lemah jantungnya tuh lagi full blown, ya, lagi kondisi tanpa obat dan jantung lagi nggak mampu keep up sama kelemahan dia. Saat itu dokter pasti obatin dulu kondisi sesaatnya. Ya. Kelebihan cairan bengkaknya dikeluarkan dengan obat, ya. Kemudian beban kerja jantungnya dikurangi dengan memberikan obat gagal jantung. Itu ada beberapa jenis dan ada strategi bagaimana memberikannya dengan baik, dari dosis tertentu, pelan-pelan bertahap, melihat toleransi pasiennya gitu ya. Itu dulu kondisi dari gagal jantungnya distabilin. Nah, tapi yang tadi saya bilang penyebab kan, nah, kita cari penyebabnya. Nah, kalau penyebabnya murni darah tinggi, ya udah tekanan darah diturunin. Kalau penyebabnya misalnya berhubungan sama sumbatan jantung, ya kalau itu ditanganin, ya selama otot jantungnya masih hidup, dikembalikan aliran darah pembuluh darah jantungnya, entah dengan operasi bypass atau entah dengan pemasangan ring, itu pelan-pelan bisa kembali kekuatan pompa otot jantungnya. Kecuali kalau otot jantungnya udah ada sebagian yang mati permanen, nah itu nggak bisa kembali semua gitu. Tapi kalau selama otot jantungnya masih hidup, dikembalikan fungsi dan aliran darahnya, beberapa dari pasien atau sebagian besar pasien itu bisa recover, bahkan sampai hampir normal. Tapi mungkin kalau penyebab tertentu ya atau usia tertentu udah terlalu lanjut atau berhubungan sama genetik misalnya, ya itu emang kondisi predisposingnya nggak bisa diapa-apain. Kita hanya bisa mengontrol keluhan dan fungsi dari jantungnya dengan obat-obat gagal jantung gitu. Dan pasiennya akan hidup, bisa hidup normal, hidup teratur, aktivitas sehari-hari, tapi dia akan harus terus disupport oleh obat-obat itu. Jadi ada yang reversible, ada yang enggak, itu tergantung dari penyebabnya. Oh, gitu. Jadi tergantung faktor penyebabnya ya dok ya. Kalau di awal dengan kondisi yang sudah penuh ketidaknyamanan, pasti simptomnya dulu diberesin gitu ya dok, karena agar paling tidak si pasien bisa lebih nyaman untuk istirahat dan beraktivitas. Tapi setelah itu harus dirunut betul-betul faktor penyebabnya apa dan dibetulin dari bagian itu ya dok ya. Betul. Kalau nggak beres-beres berarti. Kalau nggak ya? beres-beres gitu. Oke, pasti panjang ini untuk pengobatannya. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, ada pertanyaan dari pemirsa lewat di Instagram, saya bacakan ya dok ya. Ini dari @Brian, pertanyaannya, dok, papa saya terkena kardiomegali. Saat ini kakinya sering bengkak dan mudah lelah. Apakah ada pantangan
atau untuk kegiatan dan makanan agar papa saya cepat pulih. Nah, ini penting juga nih. Pantangan, apa yang tidak boleh dilakukan atau dikonsumsi oleh orang yang punya kondisi pembengkakan jantung, Dok? Pantangan, aktivitas, kegiatan, atau makanan agar cepat pulih. Yes. Cepat pulih nomor satu adalah berobat dulu. Iya, itu nggak bisa cuma dengan pantangan ya, Dok, ya. Pantangan nggak akan mengobati itu, gitu. Tapi kalau apa yang bisa kita jaga, pada level masih bengkak kaki, napas masih pendek, aktivitas fisik pasti akan ya sebisanya aja, istirahat dulu. Jangan melakukan sesuatu yang bikin sesak. Tapi nanti setelah dokter sudah kuras cairannya, berikan dosis obat lemah jantung yang cukup, dia akan perbaikan dan bisa beraktivitas normal, bahkan bisa kembali ke olahraga, gitu. Jadi pembatasan aktivitas itu akan melihat secara individu, tapi secara umum selama pasiennya tidak merasakan keluhan tertentu, dia boleh melakukan olahraga tersebut. Mau jalan pagi kalau nggak ada keluhan silahkan. Kemudian kalau soal makanan, tentu pada kondisi masih bengkak kakinya, masih pendek napasnya, yang harus dibatasi adalah dua hal ya, cairan yang berlebih, terlalu banyak minum, atau garam yang berlebih, gitu. Ini dua barengan nih. Kan kita mau kuras cairan ya, jadi kalau diisi terus ya nanti nggak hilang-hilang bengkaknya. Nomor dua, garam. Kalau kita konsumsi garam lebih banyak, itu respon saat kita mau kuras dengan obat obat kencingnya itu akan berkurang karena ketahan di dalam tubuh kita. Garam kan menarik air, gitu. Jadi respon terhadap obat-obat lemah jantung, obat-obat buat menguras itu akan berkurang kalau kita masih tinggi konsumsi garamnya. Ini menarik nih, ketika kita punya penimbunan cairan otomatis harus dikurangi asupan cairan yang masuk. Tapi kan cairan ini air terutama yang memang berguna untuk organ kita yang lain gitu kan. Akan ada masalah nggak? Dan berapa banyak cairan yang boleh diminum? Apakah setiap orang personal nih, beda-beda nih? Ya, tentu personal. Kita lihat dari berat badan, kebutuhan harian ya. Secara umum kalau anggaplah kebutuhan harian misalnya minimal 1.500 pada berat badan tertentu. Mungkin pada kondisi dia lagi bengkak begitu, kita batasin di sehari-hari 1.000 sampai 1.200 aja. Gitu. Bukan berarti boleh di-cut, nggak boleh minum sama sekali, nggak mungkin. Tetap butuh asupan. Biasanya saya nggak akan kurangin under 1.000 cc gitu. Itu udah cukup sedikit, ya, kita tinggal kejar sampai kempes dari obat aja. Gitu. Jadi nggak akan benar-benar terpangkas mungkin setengahnya atau sampai 30% enggak ya, Dok ya? Jadi nutrisinya dan juga kebutuhan cairannya sebenarnya masih bisa terpenuhi walaupun tidak optimal. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi usai jeda ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang mengenali gejala pembengkakan jantung dan pengobatannya. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Aaron Husting, SPJP, konsultan FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mayapada Hospital Tangerang. Tadi kita bicara tentang pengobatan ya, belum beres nih, Dok, karena pengobatannya pasti nggak akan sebentar ya, Dok ya, dengan kondisi yang demikian. Tadi kalau kita bicara tentang pembuangan cairan yang mengendap dan menimbun, ini nih mungkin saya orang awam nggak ngerti. Pembuangan yang dimaksud ini istilahnya membuang cairan itu dengan tindakan medis atau dengan pengobatan? Obat. Dia akan keluar lewat mana, Dok? Lewat urin. Kencingnya banyak. Yang paling simpel, obat kencing gitu. Kalau masih di kondisi yang akut banget ya, lagi bengkak-bengkaknya baru datang, mungkin harus dirawat dan kita masukin obatnya melalui infus supaya dosisnya bisa tinggi dan dari saluran darah langsung masuk ke ginjal dia. Paksa tuh dibuang akhirnya. Tapi kalau udah cukup stabil atau pada kondisi tidak terlalu berat, bisa pakai obat minum aja, tablet gitu. Sehari 2 kali, kalau udah mulai kempes banget, sehari cukup sekali atau bisa dikurangin beberapa hari sekali tergantung dari level minum kita sehari-hari gimana, bengkaknya gimana gitu. Dan ini akan berjalan dengan semestinya walaupun dia punya masalah, misalnya ternyata sudah punya masalah di ginjal nih. Dengan pembuangan cairan dengan proses urin ini akan tetap berjalan dengan baik atau tidak? Nah, kalau memang ginjalnya udah mulai kurang bagus, itu harus dipantau responnya. Beberapa masih berespon,
masih berespon. Ya? Sebagian besar bahkan masih berespon dengan baik. Tapi pada kondisi di mana responnya terhadap obat kencing udah mulai kurang ya, pelan-pelan nanti dosis obatnya udah harus tinggi gitu. Nah udah terpaksa kita lihat aja level maintenance-nya, maksudnya cairan yang masuk dan keluar itu cocok nggak buat orang ini. Kalau sampai ginjalnya sudah sedemikian berat ya, sampai dengan obat pun sudah nggak keluar, nah itu kan udah masuk ke kondisi gagal ginjal berat. Ya. Mau nggak mau dia akan terjebak pada kondisi cuci darah. Gitu. Jadi kalau kita tahu cuci darah kan, masukin selang sini di pembuluh darah. Darah itu yang bukan cuma dibuang racunnya aja, tapi ya sekalian dikeluarin airnya sebagian. Jadi fungsi ginjal kita digantikan mesin. Jatuh-jatuhnya gitu. Kalau memang ginjalnya sudah nggak mampu keluarin. Selama ginjalnya masih mampu keluarin, kita optimalkan dengan dosis obat yang cocok. Ini berapa lama dok seseorang akan melakukan pengobatan secara oral lah ya dengan obat-obatan? Biasanya akan dilihat perkembangannya dalam fase berapa lama dok? Oke, kalau dari fase akut ya, baru datang berobat dikasih dosis inisial, saya akan pantau dalam 1-2 minggu. Kalau dia memang efektif, biasanya turunnya cepat tuh. Kencing banyak, berat badan turun dengan cepat, kempesnya bagus gitu. Kalau sudah lewat dari 1-2 minggu udah stabil, evaluasi 1-2 bulan ya, udah mencapai fase maintenance buat yang dioptimalin sekarang udah bukan obat kencingnya lagi. Karena dia udah ketemu keseimbangan cairan dia. Yang dioptimalin adalah dosis obat lemah jantungnya, denyut jantungnya diatur, dicari penyebabnya, mungkin perlu buka pembuluh darah, turunin tekanan darah, dan lain-lain. Nah, dan ini tergantung dari penyebabnya. Kalau memang dia penyebabnya sesuatu yang seumur hidup, ya pengobatan ini akan berlangsung seumur hidup. Long life ya. Kalau dari penyebab-penyebab ini ada yang temporary dan kekuatan pompa jantungnya bisa jadi bagus ya, normal, pelan-pelan obatnya akan kurangi dosis dan bisa lepas obat. Gitu. Di dalam pengobatan ini kan tadi kalau mungkin ada pantangan makan atau mungkin pantangan istilahnya kalau kita bicara tentang hal yang paling sulit kita kita kendalikan itu kan pikiran ya dok ya? Ya. Stres ini akan jadi masalah besar nggak sih untuk orang yang dengan dok? Stres akan jadi masalah besar, ini subjektif sih. Subjektif kan, faktor pengendalian stres itu kan subjektif ya, dari resilience seseorang gitu. Kalau dia nggak bisa kendalikan stresnya, di mana setiap ada sesuatu tensi dan ininya naik turun, gulanya naik turun, ya mungkin sedikit banyak akan berpengaruh sih. Yes, betul. Ya. Tetapi secara umum dengan ada faktor stres maupun tidak, kalau dia disiplin dengan step-step metode pengobatan dan responnya terhadap obat-obatan baik, umumnya mungkin pengaruh dari stres nggak akan sebesar itu. Jadi ini benar-benar pengendaliannya subjektif dan personal. Ya. Kalau tahu itu akan berimpact tidak baik, ya harus gimana caranya biar nggak stres ya dok ya. Ya. Oke, ini yang terakhir mungkin ya. Kalau kita bicara tentang pengobatan dalam proses pemulihan, seorang pasien pasti mungkin bisa nggak makan ini, nggak melakukan ini dan segalanya. Tapi yang untuk orang pekerja yang produktif nggak bisa nggak kerja dok. Tantangannya apa dok untuk aktivitas yang harus istilahnya dengan kita yang masih bekerja dan jadi pasien, kira-kira apa yang harus jadi untuk pekerjaan nih? Yes. Sebenarnya sih nggak ada ya. Masih bisa berjalan dengan baik. Masih bisa. Semua balik lagi ke level dari kondisi jantung dia. Saat diobati gitu ya, kalau dia udah bisa tidak ada keluhan lagi, memompa dengan, walaupun pompanya masih kurang tapi dia disiplin minum obat, kita tinggal nilai bagaimana sehari-hari dia aktivitas fisik, nggak ada keluhan, bebas saja. Dan tergantung dari level pekerjaannya juga kan. Mungkin kalau pekerjaannya benar-benar fisik banget ya, ngangkat barang berat, nyangkul. Itu yang perlu diperhatikan. Tapi kalau masih kerja di kantor masih aman ya dok? Silahkan aja, no problem. Dokter, thank you sudah hadir di sini dan sudah berbagi informasi. Semoga ini berguna untuk pemirsa kita di rumah. Dokter juga tetap jaga kesehatan biar terus bisa menginspirasi. Oke pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Semoga Anda sudah mencatat semua tips dari dokter kami dan bisa menjaga kesehatan Anda dan juga orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk mengunduh The i+3W Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Sampai jumpa.